Ketika pria tangguh berbicara tentang juri wanita, rasanya mudah membuat tekanan darah melonjak. Tapi pria yang mengkritik juri wanita, paling banter 1:9. Ketika pria juri mendapat jari emas sebagai protagonis, jadi saat berkembang. Karakter wanita dapat memperoleh setengah dari kekuatan mendiang kaisar hanya dengan bercerai. Bagaimana bisa permainan ini dilanjutkan? Oleh karena itu, ketika dunia peran wanita nasional tiba di kenyataan, setiap orang berpotensi terpilih untuk berpartisipasi dalam permainan jalan surgawi. Memberikan poin emosi dari penonton di seluruh dunia ke dalam poin akan mengumpulkan poin. Negara yang menang, nasib negaranya makmur, dan juga akan mendapatkan berbagai alat kemenangan. Sementara negara yang kalah akan mengalami penurunan tingkat teknologi, bencana alam, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, setiap orang berharap untuk mendapatkan peran wanita. Namun, saat ini, skor negara naga telah turun ke -200. Alasannya adalah negara naga hampir setiap kali mendapatkan peran pria. Memanen poin emosi peran pria membutuhkan strategi menyeluruh. Seperti Raja Yu Gojian yang mengeluarkan dekret untuk mendirikan camp, dan terakhir, pasti akan menyerang. Hal ini menyebabkan panen poin emosi peran pria ditakdirkan menjadi yang paling sulit. Bagaimanapun, kegagalan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran total. Tidak hanya itu, entitas karakter peran pria dalam plot adalah yang terlemah. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dunia tempat mereka berada pada dasarnya adalah dunia peran wanita. Jalan surgawi tidak dapat membantu mereka. Mereka sering terhalang oleh berbagai kebenaran dan aturan, dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Pada saat ini, dewa-dewa surgawi dan dunia novel peran wanita lainnya turun lagi. Sekarang sedang dilakukan penarikan camp. Camp Lanping, Negara Naga, Jenderal Agung Negara Zheng, Negara Bai Xiang, Kesatria, Camp Peran Wanita, Negara Sakura, Afrika Barat, Negara Hao Chai, Jenderal Li, Negara Feiyong, putri seorang sarjana yang tidak dapat dihubungi. Selesai, ini peran pria lagi. Sekarang semuanya sudah berakhir. Jenderal Agung Negara Hu, ternyata Jenderal Agung Negara Hu. Tapi bagaimana dengan Jenderal Agung Negara Hu? Di perbatasan, jutaan tentara beruang. Kedengarannya sangat megah. Tetapi dia adalah yang terjauh dari ibu kota. Ketika dia kembali, beberapa protagonis wanita sudah mulai menyenangkan kaisar. Pada saat itu, kaisar akan memerintahkan, dan Jenderal Agung Negara Hu juga harus menyerah. Selesai. Sekarang surga benar-benar ingin menghancurkan negara naga kita. Tidak apa-apa. Orang-orang dari negara Bai Xiang juga berasal dari camp peran pria. Kata-kata belum selesai, dan teks emas melintas. Negara Bai Xiang menggunakan item, kartu perubahan jenis kelamin. Negara Bai Xiang yang semula berada di camp peran pria ternyata menghilang. Muncul di sisi camp peran wanita. Sial. Ganti, Anda harus memerankan Jenderal Pelindung Negara di dunia itu. Selesaikan misi titik plot yang sesuai dengan alur hidup. Setelah alur plot selesai, sesuai dengan pencapaian penyelesaian misi, poin emosi akan diselesaikan untuk mendapatkan poin. Setiap 10.000 nilai emosi dapat ditukar dengan 1 poin. Tidak apa-apa, aku masih punya kartu ganti pemain. Selama dia tidak bodoh, dia pasti tahu cara mencari pemain profesional untuk menggantikannya. Begitu dia selesai berbicara, di kolom negara naga diproyeksi muncul ID. Sekarang semua terdiam, langsung lompat ke bagian seleksi. Selesai, selesai. Di sudut sana, Bai Yan mengangkat tangan. Itu teman sekelasku dulu. Tingkat membunuhnya, Bai Yan berpikir sejenak, biasa saja, tidak bisa lebih biasa lagi. Selain wajahnya, aku benar-benar tidak bisa mengingat ciri lain. Wajah semua orang semakin pucat. Permainan yang begitu mudah pun tidak bisa kau mainkan. Orang di sebelahmu langsung merah. Kau Jiangshan? Jangan membahayakan kami. Aku baru saja ingin membalas. Cahaya keemasan berkelebat. Sangat meriah, pantas, aku segera sadar. Bertanya tanpa emosi. Anda lupa? Kaisar baru naik tahta. Kakeknya telah lama bertempur untuk negara Qin, dengan prestasi militer yang gemilang. Memasuki masa doa, ia bahkan melampaui gurunya, menaklukkan perbatasan utara. Perluasan wilayah, penaklukan wilayah benua, hanya masalah waktu bagi pasukan Qin. Namun, pada saat itulah, Su Youli muncul. Seorang pelayan dari perisai buku nasional, dikatakan sebagai putri haram dari perisai buku nasional, dan karenanya. Dia pada dasarnya memiliki sifat yang lembut dan penuh harapan. Baik hati, bisa diharapkan, segera bisa diharapkan. Tetapi setelah kecelakaan jatuh ke air, dia tampak berubah, sifatnya berubah total. Sifatnya tidak hanya berubah dari kelemahan sebelumnya. Dia menjadi berani, ceria, optimis, dan juga suka menyamar sebagai pria. Dia berani berbisnis dan melawan pejabat korup, dan dalam keadaan seperti itu, Su Youli bertemu dengan saya, yang dikirim ke ibu kota sebagai sandera, dan kaisar baru yang menyamar sebagai Tuan Muda Fu. Interaksi mereka berdua pun menjadi wajar. Jiwa asli sangat terpesona oleh caranya yang jauh melampaui pesona gadis-gadis lain, dan juga terkesan dalam oleh pandangan hidupnya yang berbeda. Meskipun ia berbicara tentang kesetaraan manusia dan perdamaian dunia, jiwa asli sama sekali tidak mengerti. Tetapi penampilan orang itu saat berbicara. Su Youli melompat keluar, tertawa seperti bunga, kakak senior. Kapan kita berangkat? Aku menunduk, gadis kecil itu tersenyum manis. Di dalam cangkang telah berganti orang sistem mengingatkan tugas titik saat ini. Pergi ke ibu kota sendirian selesaikan agar bisa melanjutkan sendirian. Bujangan bukan pencapaian, mati adalah mati. Penonton negara naga langsung heboh. Selesai. Begitu masuk ibu kota, langsung dikendalikan. Aku malah menyeringai lebar. Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti arti harfiahnya. Aku tiba-tiba bangkit. ID mata wakil jenderal dan penasihat militer hampir keluar dari rongganya. Sudah kubilang jangan berpura-pura. ID aku tidak menyuruhmu langsung menangkapnya. Su Youli juga bingung. Bukan begitu.
Bukankah seharusnya dia terharu sampai menangis terseduh-seduh lalu bergegas kembali ke ibu kota bersamaku? Mengapa malah bertindak? Dia berpikir cepat. Ini mungkin pertempuran yang sulit, tapi mengapa harus meledakkan diri di awal? Penonton tidak peduli. Apa yang dia coba lakukan? Tidak hanya Suyo Uli, yang berada di dalamnya, merasa bingung, bahkan penonton di luar arena. Sama-sama bingung. Langsung membunuh lawan memang bisa menyelesaikan masalah sesaat. Tapi sama sekali tidak berguna untuk memanen poin emosi. Aku sudah tahu. Seharusnya tidak membiarkan pihak lain menyerang. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Dengan begitu, bahkan jika menang, berapa banyak poin emosi yang bisa didapat? Pertanyaan yang sama juga muncul di benak Suyo Uli. Sebagai kontestan dari negara Feiyong, dia mungkin tidak mengerti budaya Donghua, tetapi dia pasti mengerti hasil dari pertandingan ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak berpikir bahwa pertandingan telah berakhir bahkan sebelum dia memulainya. Sebelum dia sempat berpikir jernih, pengawal pribadi Wen Sun yang berani datang. Maju dengan cepat, memelintir kedua lengannya dan menangkapnya. Belum tentu akhir, mungkin. Dia ingin menakutiku agar mau bekerja sama dengannya. Lagi pula, negara naga sekarang telah mencapai. Ia berada di ambang keputusasaan. Jika ia hanya mengikuti alur cerita menuju ibu kota, ia sendiri mungkin tidak akan bertahan sampai akhir. Itulah sebabnya ia berpura-pura seperti ini. Benar. Begitulah, semakin sang pemain dari negara yang tidak unggul memikirkannya, semakin besar kemungkinan itu terjadi. Memikirkan hal ini, suasana hatinya menjadi tenang. Ketegangan dan kepanikan di wajahnya yang mungil perlahan memudar. Juga menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, muncul sesosok yang angkuh, tinggi, dan kuat, orang dari negara naga. Aku sudah tahu tujuanmu. Aku mengerti. Aku bisa membuat kesepakatan denganmu. Baiklah, aku akan membantumu, tapi dengan syarat kamu harus melepaskanku dulu. Suyo Uli mendongak. Memandangiku dengan tajam, seolah-olah dia sudah mengendalikanku. Sikapnya ini. Saat itu, penonton di luar juga tersadar. Ya, bagaimanapun juga negara naga adalah negara yang kuat. Pasti mereka tidak akan melakukan hal yang tidak rasional seperti ini. Benar. Ternyata begitu. Kita salah paham pada Jiang Shan. Dia bukan orang yang tanpa otak dan gegabah. Begitu rupanya. Pantas saja. Dia tidak terlihat seperti sembarang orang yang gegabah. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Maaf, kalian para pembenci. Harus minta maaf, aku terkejut, tidak menyangka lawan begitu imajinatif. Aku mendengus dingin, tetapi menatapnya dengan teguh. Mengapa kamu pikir aku membutuhkan bantuanmu? Kenapa tidak perlu? Suyo Uli memelihara Dao. Tahukah kamu? Selain misi mereka sendiri, karakter botol biru memiliki syarat kemenangan yang sesuai. Dia mengatakannya begitu terang-terangan, dan orang-orang di sekitarnya tidak merasa ada yang aneh, seolah-olah mereka tidak bisa mendengar percakapan kita. Aku perkirakan, karena kehendak dunia, dia menyaring sebagian untuk kita. Mungkin akan menimbulkan masalah bagi nama asli dunia ini, jadi, di mata orang lain, percakapan kita saat ini agak aneh. Setiap kata yang kita ucapkan, mereka semua bisa mengerti, tetapi ketika digabungkan, mereka tidak bisa memahami kata-kata kita. Mendengar Suyo Uli berkata begitu, aku melihat antarmuka sistem sekilas, aku tidak menyangka. Di antarmuka sistem, ada juga baris teks kecil yang berbunyi, kamu harus membantu setidaknya satu karakter wanita. Selesaikan misi yang sesuai, saat ini dapat dilihat, Suyo Uli. Setiap orang setara, ketika melihat mataku sedikit buyar, jelas dia pergi untuk memeriksa antarmuka misi. Suyo Uli tidak bisa menahan ekspresi gembira di wajahnya. Selama aku memiliki kebutuhan, dia dapat mengendalikan kembali dominasi percakapan. Pada saat itu, plotnya masih akan berkembang seperti yang dia bayangkan. Selesai. Dunia yang didominasi wanita ini benar-benar menjijikan. Aku tahu, bukan berarti tidak ada yang mencoba sebelumnya dengan cara kekerasan. Untuk menghancurkan segalanya, tetapi pada akhirnya dibatasi oleh aturan, harus menerima keadaan dunia yang didominasi wanita. Setelah berpura-pura begitu lama, hanya ini, banyak orang berharap, mereka mengira. Aku bisa memberi mereka sesuatu yang besar, ternyata setelah berpura-pura begitu lama, pada akhirnya, aku masih harus tunduk pada aturan, jadi apa? Di bawah tatapan semua orang. Sebuah senyuman sinis muncul di wajahku, Suyo Uli membelalakan matanya. Sungguh. Kenapa jadi begini? Apa kau tidak ingin menyelesaikan misi? Katanya tergagap. Matanya penuh kebingungan. Misi? Aku tertawa getir. Aku ingat, cita-citamu adalah mewujudkan kesetaraan bagi semua orang, kan? Memangnya kenapa? Suyo Uli tiba-tiba merasakan firasat buruk, tetapi bahkan sampai sekarang, dia tetap tidak percaya aku akan berbalik badan. Karena kau sangat ingin aku membantumu, maka aku akan membantumu menyelesaikannya. Aku paling benci membuang-buang waktu. Aku memberi isyarat dan memerintah, semuanya. Dengarkan perintahku, pergi ke perkemahan kalian, masing-masing ambil 100 orang di perkemahan. Pergi ke tenda di sebelah, berbaris, dengan tertib. Kenapa antre? Para jenderal di camp itu bingung, tapi tetap berdiri dengan patuh. Bersiaplah untuk berbaris di depan pintu sesuai urutan pangkat, berbarislah secepat mungkin, jangan berbaris sesuai urutan pangkat. Siapa cepat dia dapat, masuk duluan. Bukankah Nona Su bilang, keinginannya adalah kesetaraan untuk semua? Melihat mereka masih berpegang teguh pada hierarki jabatan, saling menawarkan antrean keluar, aku mengerutkan kening. Hal yang akan kulakukan selanjutnya mungkin akan mengejutkan semua orang. Sepertinya aku benar-benar tidak peduli dengan aturan sistem. Beraninya dia, tanpaku, bagaimana kau bisa melawan Yang Mulia Kaisar? Melawan mereka, dia melepaskan diri dari pegangan penjaga, menyerbu ke arahku. Mengapa kamu tidak mengikuti aturan? Bagaimana kamu bisa tidak mengikuti aturan? Menghadapi kegilaan Suyo Uli. Aku hanya menggelengkan kepala dan tertawa kecil, sangat mudah. Bukankah aku sudah menjadi yang terhormat? Adapun aturannya, siapa yang mau bermain aturan denganmu?
Bertindak sesuai aturan dengan kekuatan, itu adalah omong kosong yang hanya dibicarakan oleh wanita yang berkuasa. Lan Ping tidak membicarakan hal ini. Aku punya jutaan tentara, kenapa aku masih harus bermain adil dengan kalian? Kalau begitu, aku memiliki jutaan tentara dengan sia-sia? Gila, kau benar-benar gila. Su Youli berkata dengan marah dan tidak percaya. Melihat keduanya, aku akan mencapai kejayaan besar. Apakah kalian punya pendapat? Selesai sudah, negara naga benar-benar tamat. Apa Jiangshan sudah gila? Benar-benar berniat langsung menggulingkan meja dan berhenti? Kalian terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia benar-benar berniat memberontak. Tapi apakah orang-orang di bawah mau mengikutinya? Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Benar. Di cerita-cerita lain sebelumnya, bukan tidak ada yang pernah berpikir seperti ini, tapi hasilnya adalah diri mereka sendiri dari seorang jenderal dengan jutaan tentara, dalam sekejap. Menjadi orang yang ditinggalkan oleh semua orang. Rentetan komentar merah darah bergulir dengan cepat, hampir semua orang tidak dapat memahami pikiranku. Bukankah ini simulator perebutan kekuasaan istana? Mengapa harus memberontak? Sama sekali tidak boleh. Apakah jenderal ingin memberontak? Begitu perkataanku selesai, kedua orang itu benar-benar mengubah wajah mereka. Memberontak, ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Kaisar saat ini adalah putra surga. Dilindungi oleh aura naga, dan diperdalam oleh hukum surga. Jika kita memberontak, pasti akan kalah. Bahkan sebagai salah satu penasihat terbaik saat itu, yang disebut sedalam kolam ribuan tahun. Sebagai Jiasu yang tak terduga, setelah mendengar kata-kataku, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pemberontakan, kejahatan yang pantas dihukum mati seluruh 9 keturunan. Bertindak sembrono di medan perang. Tentu saja sangat berani. Wakil Jenderal Chen Tianqi, yang mengira dirinya sangat berani, mendengar kata-kata itu. Juga berkeringat dingin. Siapa bilang aku mau memberontak? Aku menggelengkan kepala dan tersenyum dalam hati. Reaksi keduanya tidak mengejutkan saya. Kata pemberontakan. Bagaimanapun, itu terlalu menakutkan. Terutama di dunia matriarki ini, sangat sedikit orang yang berani memikirkannya. Dunia matriarki seperti ini, ada kepatuhan, ada keburukan, bahkan jika ada kecerdasan tertinggi, kekuatan tak terkalahkan. Selalu terikat oleh apa yang disebut aturan. Karena mereka tidak memiliki kekuatan. Jadi mereka hanya bisa membuat aturan dengan panik untuk membatasi, memaksa Anda berada di tingkat yang sama dengan mereka. Tapi patriarki tidak peduli apapun. Hanya yang lemah yang perlu mematuhi aturan, kekerasan selalu menjadi satu-satunya cara untuk menjaga ketertiban. Jangan melihat betapa sempurnanya hukum Qin, tetapi begitu tidak terpelihara oleh tentara, maka hukum ini hanya akan berubah menjadi kertas bekas dalam sekejap. Moralitas tanpa jaminan kekuatan hanyalah kebodohan. Dan tidak bisa dianggap moralitas. Jiasu mendongak menatapku, urusan besar yang baru saja kukatakan. Bukanlah urusan besar menjadi kaisar, melainkan apa? Keduanya menahan napas, menegakkan. Urusan besar? Apakah kalian berdua mengerti situasi kita saat ini? Mata Jiasu berkedip sedikit, menarik napas dalam-dalam sebelum berkata. Jenderal saat ini berada di bawah 1 orang. Di atas 10.000 orang, kejayaan Qin terpusat padamu, tidak ada yang terlampaui. Tak bisa mundur. Orang yang mengerti aku adalah Tuan. Aku tertawa terbahak-bahak, seolah-olah sangat bahagia. Jiasu dan Chen Tianqi saling pandang, sedikit bingung. Namun, mereka tetap mengikuti tawaku. Dengan terpaksa aku tertawa. Tapi saat keduanya ikut tertawa terpaksa bersamaku. Wajahku tiba-tiba menjadi dingin dan aku berkata dengan dingin, jika begitu, Tuan, apakah ada cara untuk keluar dari situasi ini? Jiasu yang terpaksa memaksakan tertawa setengah jalan lalu kembali ragu. Tidak ada. Jiasu berpikir lama. Otaknya seperti berkarat, tidak bisa memunculkan satu ide pun. Atau bisa dibilang, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk keluar dari situasi ini selain pemberontakan. Tapi, itu adalah pemberontakan. Awalnya Jiasu tidak terlalu menganggapnya serius. Hingga tiba-tiba secercah cahaya muncul di benaknya. Tunggu. Mungkinkah jenderal benar-benar mempertimbangkan ini? Jadi, ini adalah situasi yang tak terpecahkan? Ini ternyata adalah situasi yang tak terpecahkan. Memikirkan ini, mendadak saja. Keringat dingin mengalir di wajah Jiasu. Jiasu ini, yang dikenal sebagai salah satu ahli strategi top terkemuka selama 100 tahun terakhir. Dalam sekejap berkeringat deras tak terkendali. Chen Tianqi tidak tahu apa yang terjadi. Tapi melihat Jiasu, yang bahkan saat gunung runtuh di depannya tidak mengubah ekspresi, tiba-tiba menjadi panik. Dan terus bergumam, selesai, dan hal-hal seperti itu. Dia pun ikut. Menjadi gugup dan gelisah. Kalian tidak punya cara. Aku punya. Aku berkata dengan santai, aku punya. Begitu dua kata ini keluar, keduanya langsung menemukan jangkar mereka. Dan kembali menatapku, tuan muda mereka yang masih muda. Apa maksud jenderal? Sejauh yang aku tahu, yang mulia di istana telah disandera. Aku menunduk. Sudut bibirku membentuk senyum yang tak dapat dijelaskan. Apa? Begitu mendengar ini, kedua pria itu kembali berseru kaget. Jiasu segera mengerti maksudku dan melebarkan matanya. Kalau tidak, menurut kalian, apakah yang mulia akan begitu bodoh, mengabaikan jutaan tentara di perbatasan dan bersikeras memanggilku ke ibu kota saat ini? Aku mengangguk. Terlebih lagi, aku dan yang mulia adalah saudara angkat. Sebuah racun ditulis, tolong kirimkan ke istana, ada orang di istana yang menyebarkan rumor bahwa aku akan memberontak. Jika yang mulia tidak disandera, pasti akan tampil untuk menjelaskannya kepadaku. Berbicara tentang ini, mataku menatap dingin, tiba-tiba terkejut, tetapi dia tidak. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa situasi istana bukan lagi kendalinya. Kita harus masuk ke ibu kota. Singkirkan orang-orang di sekitarmu, tegakkan ketertiban istana. Kata-kata saya membuat kedua orang itu tercengang. Bahkan komentar penonton di luar layar pun terkejut dengan perkataan saya yang seolah-olah mengada-ada dan memutarbalikkan fakta.
Seketika, kecepatan rentetan komentar pun melambat. Tapi kemudian, itu meledak lagi seperti longsoran salju. Aku benar-benar geli sampai marah. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tak tahu malu? It came from the body's instinct, a natural thrill for violence. But even so, even though many people became agitated again because of my words, no one still felt that my words could persuade two people. And the facts were as they expected. Watching a statement it blew fat out. The two looked at each other, seeing embarrassment in each other's eyes. General, Jias was about to speak to dissuade him. He felt there must be a way to stop this great war. As long as both sides sit down and negotiate properly, they can surely coexist peacefully. But my eyes suddenly turned cold. He sighed coldly. That's right, he heard from Jin Zhongtan that information was investigated. Saying that there are also spies from the other side planted in our army, intending to disrupt our morale. The other party's position is not low, you must be vigilant. If you encounter them, just execute them directly, no need to report. After saying that, aku tersenyum dan menatap Jiasu, bertanya, ada apa? Apa yang ingin kau katakan barusan? Jiasu menelan ludah dengan susah payah, tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan cara untuk membujuk mereka berdua sejak awal, melainkan berniat menggunakan kekerasan secara langsung. Membuat mereka tunduk, apakah ini yang dia sebut gaya pria yang meratakan? Meskipun aku masih tidak tahu bagaimana dia akan menang, entah kenapa. Itu membuatku sangat puas. Benar, sebelum peran pria sama sekali direncanakan. Pertarungan pria wanita yang benar-benar rata, tampaknya sangat berbeda, tetapi sebenarnya, rasanya seperti otakku dimakan zombie di lapangan, orang-orang yang tadinya menganggapku sombong. Dan tidak tahu diri meskipun mereka masih belum optimis terhadapku, mereka sudah terkesan dengan caraku. 76,895. Tidak terlalu memperhatikan tetapi menoleh ke arah orang yang datang faktanya. Aku memang berpikir seperti itu sejak awal daripada berusaha keras. Mengetuk mereka berdua hingga akhirnya menyerah daripada menundukkan mereka secara paksa, yang lebih sederhana dan nyaman. Saya tidak tertarik untuk beradu strategi dengan mereka, orang-orang seperti mereka. Yang telah hidup lama di dunia yang didominasi perempuan, dibatasi oleh aturan di sini, bahkan tidak berani. Akan ada orang yang bisa menggantikan mereka berapapun jumlahnya, situasinya sudah sangat rapuh. Mereka masih ingin tidak bernegosiasi, dua orang yang tidak berguna. Jika bukan karena memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka masih berguna, saya akan langsung membunuh keduanya, teringat dengan benar. Saya melambaikan tangan dan memanggil seorang prajurit pengawal pribadi, untuk memastikan para jenderal tidak memiliki kekhawatiran. Mengirim orang untuk membawa keluarga para jenderal ke ibu kota. Begitu ucapan ini keluar, Jiasu dan wakil jenderal keduanya terkejut. Langkah saya ini bisa disebut menarik api dari dasar panci. Tampaknya untuk menghilangkan kekhawatiran mereka, tetapi sebenarnya untuk memaksa mereka ke jalan buntu. Ketika semuanya ada di tangan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bertarung sekuat tenaga, melawan kaisar? Bukankah itu sama dengan melawan seluruh dunia? Bagaimana mungkin ini bisa dimenangkan? Ini adalah pemikiran sebenarnya Jiasu. Tapi dia tidak berani menunjukkannya, aku sudah berubah, sangat berubah sehingga dia hampir tidak mengenaliku. Aku bukan lagi bocah kecil yang dulu mengikutinya, terus meneriakan, paman. Aku telah menjadi seorang pangeran daerah yang sebenarnya, tapi kemampuanku. Terus terang, ada tugas sulit yang menunggu kita untuk diselesaikan sekarang. Tugas sulit? Mendengar aku berkata begitu, semua orang di bawah. Seorang pria bertubuh tegap di bawahnya telah maju dan berdiri, menyatakan kesetiaan. Benar, Jenderal Kiri, apa yang Anda katakan benar, kami akan mengikuti jenderal sampai mati. Di bawah pimpinannya, para jenderal lainnya seolah terbangun dari mimpi, dan satu persatu berdiri. Menjilat, menyatakan kesetiaan. Aku melirik orang-orang yang menjilat di bawah, tidak menghentikan mereka. Aku menandai semua orang ini di buku catatan kecil di hatiku, lalu memandang kerumunan di bawah yang wajahnya bervariasi. Jenderal, apa misi sulit yang Anda bicarakan? Mungkinkah pengadilan akhirnya memutuskan untuk membiarkan kita menyerbu perbatasan utara untuk merebut kembali tanah yang hilang? Atau apakah targetnya adalah negara-negara di barat? Para jenderal di bawah menggosokkan tangan mereka dengan bersemangat, semuanya tampak sangat bersemangat. Tidak, bukan itu. Aku perlahan menggelengkan kepala, kita akan kembali ke ibu kota. Pangeran Qin, Pangeran Qin. Begitu kedua kata sederhana itu keluar, langsung membuat semua orang yang tadinya bersemangat dan bersemangat. Zuogu, jenderal pertama yang keluar untuk menyanjung, melangkah maju dan dengan marah memarahi. Berani sekali, beraninya kau mempertanyakan keputusan jenderal. Aku tidak. Cukup, aku mengangguk, Zuogu ini memang berbakat. Dengan wajah dingin dan sedingin es, aku berkata, kembali ke ibu kota Pangeran Qin adalah surat rahasia kaisar, katakanlah. Aku memberikan surat yang belum sepenuhnya kering di tanganku, lalu segera menariknya kembali. Apakah Anda semua melihatnya dengan jelas? Para jenderal yang hadir saling memandang, sudut mulut mereka berkedut. Jenderal, sama sekali tidak. Jika kamu melakukan ini, di mana kehormatan jenderal tua? Di mana wajah leluhur keluarga Jiang? Jenderal tua berambut putih bangkit, hendak. Aku melirik Chen Tianqi di sebelahku tanpa tergerak, cengkeraman. Cahaya dingin melintas, bilah pedang dimasukkan ke sarungnya. Darah menodai aula. Chen Tianqi dengan enggan menarik pedangnya, tetapi matanya sangat tajam. Beraninya menghalangi jenderal memasuki ibu kota Pangeran Qin. Sepertinya jenderal benar. Memang ada pengkhianat di tentara kita. Chen Tianqi menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Sekelika membuat semua orang yang hadir tanpa sadar menggigil, takut pisau lawan akan menebas mereka pada detik berikutnya. Aku tahu pasti ada orang yang setia kepada kaisar, tetapi aku tidak peduli. 800.000 tentara. Bagaimana bisa kalah, Jenderal Chen? Mengapa begitu kasar? Singkirkan pedangnya. Chen Tianqi mengerutkan kening. Jenderal, ini adalah masa yang tidak biasa.
Singkirkan. Melihat Chen Tianqi masih ragu-ragu, aku tiba-tiba menjadi serius. Singkirkan. Melihat Chen Tianqi masih ragu-ragu, aku tiba-tiba menjadi serius. Aku bahkan harus memanggil kalian paman, tapi saat bekerja, aku tetap meminta kalian menyebutkan jabatan. Melihat Chen Tianqi membunuh orang terang-terangan, sementara aku hanya berkata beberapa patah kata tanpa peduli konsekuensi. Semua orang di sini adalah orang pintar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksudku? Di dalam hati mereka sudah tahu. Ini untuk membuat mereka mengenali posisi mereka. Ya, saya tahu apa yang kalian khawatirkan. Kalian semua takut saya menipu kalian. Jika saya gagal, bukankah saya akan sedih dan memarahi Anda? Tetapi jangan khawatir. Tindakan saya ini memang telah mendapatkan perintah rahasia dan izin dari Yang Mulia. Untuk menghilangkan kekhawatiran Anda dan menghindari kerugian dari pihak Jian Cheng. Yang Mulia telah menyetujui saya untuk mengeluarkan surat-surat Anda terlebih dahulu. Mendengar ini, keraguan di wajah para jenderal yang hadir akhirnya berkurang sedikit. Hanya Chen Tianqi dan Jiasu yang mendengar seluruh rencana saya, sudut bibir mereka berkedut. Benarkah sudah dikirimkan? Bukankah dia baru saja memerintahkannya? Tentu saja, saya tahu ini belum cukup. Untuk menghilangkan keraguan Anda, saya sedikit tersenyum, membentangkan tangan dan berkata, tidak lama lagi, utusan yang dikirim oleh pemberontak itu seharusnya juga akan tiba. Raja gila ternyata raja gila, ini tidak mungkin. Dinasti Qin sejak dulu kala tidak pernah punya presiden menunjuk raja dari marga yang berbeda. Qin, ibu kota kerajaan. Di istana megah, Kaisar baru Liu Zi duduk di singgasana. Dia memandang rendah para dayang, benda-benda aneh, dan putra mahkota di bawah. Kau bilang raja gila benar-benar berguna? Tenanglah, Yang Mulia, karena diperlukan raja gila. Tidak tahu apa yang terjadi di perbatasan. Dengan senyum, dia berkata, saya dengar di dalam negeri. Anda bersaudara dengan Yang Mulia, jika Anda mengangkatnya menjadi raja, bagaimana mungkin dia menolak? Atlet dari negara Sakura ini berhasil memanfaatkan waktu kepergian Su Youli dari ibu kota. Dan berhasil mendapatkan hati kaisar baru. Adapun Nona Youli, selir ini ada sesuatu yang tidak tahu apakah pantas dikatakan. Katakan, Nona Youli ternyata menyembunyikan darimu. Untuk mencarinya, aku khawatir. Khawatir apa? Khawatir dia memiliki niat buruk di perbatasan, dan terkait dengan perasaan? Mendengar kata-kata ini, hatinya dipenuhi amarah. Niat membunuhku di hatimu semakin kuat, karena selain dekret ini, mereka tidak bisa memastikan aku akan kembali. Aku lebih memilih bertarung daripada berdamai. Aku dan Yang Mulia memiliki hubungan seperti saudara. Bagaimana Yang Mulia bisa meragukanku? Lagi pula aku juga sudah bilang, kehormatan Jiangshan saat ini sudah cukup tinggi. Aku menjaga perbatasan untuk Yang Mulia, tidak membutuhkan penghargaan apapun, cukup berikan penghargaan kepada saudara-saudaraku di bawah. Yang Mulia juga berjanji padaku. Sekarang, tanpa saya melakukan apapun, Yang Mulia tiba-tiba ingin mengangkat saya menjadi raja. Ditambah surat rahasia ini, dapat dibayangkan. Situasinya pasti sangat kritis. Dunia akan kacau, maukah Anda memikul krisis nama buruk abadi? Apakah aku akan menyapu era kekacauan ini? Jenderal, begitu kata-kata saya selesai, Zuogu sudah memerah matanya. Dengan air mata berlinang, Jenderal memikirkan kami seperti ini, bagaimana mungkin kami mengecewakan Jenderal? Pengorbanan Jenderal tidak terbayarkan. Dia kemudian menjadi Daksi Guisia. Sambil mengepalkan tangan, suaranya lantang. Selama mengikuti Jenderal naik pangkat dan kaya, pasti terwujud. Aku bersedia menemani Jenderal menghadapi pedang dan lautan api. Hancur berkeping-keping, tanpa penyesalan. Brengsek, ada anjing. Semua orang di sana menatap Zuogu dengan tercengang. Meskipun mereka tahu dia penjilat, mereka tidak menyangka dia akan menjadi penjilat seperti itu. Aku memindai para jenderal yang masih terpaku di sana. Kami bersedia mengikuti Jenderal, peluang emas membentang, membuka seluruh tenda perak. Hahaha, aku menyerah, kenapa si kanan kiri ini sangat lucu? Tak terkalahkan, orang ini sangat pandai menjilat, entah kenapa. Mendengarkan kata-katanya, aku tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Dia mengingatkanku pada seseorang. Seorang calon seniman yang gagal. Bagus, aku tertawa terbahak-bahak. Aku diam-diam mencatat orang yang pengangguran ini. Siapa bilang nasihat yang baik itu tidak enak didengar? Aku mendengarkan nasihat ini. Jelas sangat enak didengar, diam-diam. Aku baru saja akan maju untuk membantunya berdiri, ketika aku mendengar seorang rekrutan baru membuka tenda dengan tergesa-gesa. Seorang utusan telah tiba. Aku, yang akrab dengan alur cerita, mengangguk dengan ekspresi tenang. Semuanya, bicarakan tentang Cao Cao, Cao Cao pun datang. Dekret dari ibu kota, bukankah sudah datang? Semuanya, silakan bangkit. Sungguh kurang ajar, benar-benar seorang jenderal, dia kesal dalam hati. Namun, dia tidak menunjukkannya di permukaan, malah dengan senyum dia menangkupkan tangannya dan berkata, salam, jenderal besar. Aku duduk di kursi, bahkan tidak repot-repot bangkit, hanya menangkupkan tangan sebagai isyarat. Jenderal, ini masalah besar, dan bahkan lebih besar lagi kabar baik. Ada dekret dari Yang Mulia. Kasim itu mengeluarkan dekret kekaisaran, mengira dia akan disambut dengan sebuah sambutan hormat, tapi saya tetap duduk di kursi, teguh seperti gunung. Berani durhaka. Yang Mulia tidak salah menebak, orang barbar ini memang berniat memberontak. Melihat kesombongan saya, Kasim itu sangat marah, tetapi di permukaan. Senyum di wajahnya menjadi semakin hormat, kepala tidak bodoh. Seandainya aku marah, lalu dibunuh begitu saja oleh prajurit ini, bukankah itu disayangkan? 402 tunggu sebentar, aku tiba-tiba mengangkat tangan, pesan publik ini. 403 saat ini, hanya Anda yang tahu, apa yang dikatakan jenderal itu, dekret kaisar. 404 sebelum dibuka, saya tidak tahu.
Saksi Kasim pembawa dekrit. 405 Saya tidak tahu mengapa saya menanyakan pertanyaan ini, tetapi saya tetap menjawab, bukan? 406 Kalau begitu, tolong umumkan dekritnya. Ya, dia menatapku. 407 Masih duduk di kursi. Sama sekali tidak berniat berlutut, aku mengertakkan gigi. 408 Membuka dekrit kekaisaran, diperintahkan oleh Kaisar Surgawi yang berkuasa, desain inti keamanan. 409 Kekuatan tulang yang menjulang, penegakan alam semesta, kekuatan kekuasaan yang perkasa. 410 Diberikan gelar Raja Utara yang sebenarnya, memutar kembali nasib, menerima angin pada hari yang baik. 411 Setelah dekrit selesai dibacakan, Kasim itu gemetar karena ketakutan. 412 Matanya bahkan lebih merah karena fanatisme, marga Kaisar adalah Wang. Ini adalah pendirian dinasti Qin. 413 Raja dengan marga asing pertama dalam 300 tahun. Seperti yang dikatakan Kasim pembawa dekrit itu sendiri, sebelum membuka dekrit ini. 414 Dia tidak pernah menyangka. Ternyata ini adalah dekrit Raja Angin, dia hanya tahu. 415 ini disiapkan oleh Kaisar baru untuk memancing jenderal ini, tetapi dia tidak menyangka, itu akan menjadi sesuatu yang begitu penting. 416 sekarang, bahkan jika prajurit kasar ini berpura-pura tenang, dia tidak akan bisa menahan diri untuk berlutut dan berterima kasih. 417 Dia mendongak, dan yang dilihatnya adalah sepasang mata yang haus darah. Kasim, sudah selesai membacanya? 418 sudah selesai, kata Kasim itu tergagap, matanya penuh kecemasan. 419 Dia pikir dia berhalusinasi. Dia mencoba dengan hati-hati, aku mengangguk. 420 Tidak banyak bicara, masih menatapnya dengan tenang. Kalau begitu, Tuan, bagaimana menurut Anda? 421 Kapan kita akan berangkat? Saya membuat Anda tertawa terbahak-bahak sebelum kata-kata itu selesai. 422 Seorang pria kasar merobohkan meja dan kursi, dan tinju seukuran karung pasir menghantam. Aduh. 423 Kasim itu menjerit kesakitan, aku tidak menghentikannya, orang-orang yang tersisa baru sadar. 424 Mereka semua menyerbu. Maaf, pengkhianat. 425 Bunuh pemberontak ini, sampai para jenderal ini melampiaskan. Tunggu sebentar, saya tiba-tiba mengangkat tangan, berita dari Yang Mulia ini. Saat ini hanya Anda yang tahu, kata jenderal, dekrit Yang Mulia. Sebelum dibuka, saya tidak tahu, Kasim pembawa dekrit membuktikannya. Saya tidak tahu mengapa saya menanyakan pertanyaan ini, tetapi saya tetap menjawabnya seperti itu. Benarkah? Kalau begitu, tolong bacakan dekrit kekaisaran. Dia melirikku. Masih duduk di kursi, tanpa niat untuk berlutut, aku menggertakkan gigi. Kekuatan tulang rebah, kekuasaan langit dan bumi, keagungan senjata yang ditinggalkan. Dia mendongak, yang terlihat adalah sepasang mata yang haus darah. Kasim, sudah selesai membaca? Ah, baca, selesai. Kata Kasim itu tergagap, matanya penuh kecemasan. Dia pikir dia berhalusinasi. Dia dengan hati-hati mencoba, saya minta Anda mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya terus menatapnya seperti ini. Tuan, bagaimana menurut Anda? Kapan kita berangkat? Aku akan membuatmu memimpin kota. Kata-katanya belum selesai. Seorang pria kasar menjungkir balikan meja dan kursi, dan tinju seukuran karung pasir menghantamnya. Aduh! Kasim itu menjerit kesakitan. Saya tidak menghentikannya. Orang-orang yang tersisa baru sadar dari mimpi mereka. Semuanya bergegas maju juga. Merepotkan, pengkhianat. Pukul mati pemberontak ini. Sampai para jenderal ini melampiaskan amarah mereka padanya. Aku sebenarnya ingin tahu jika aku mengatakan yang sebenarnya. Ketika mereka tahu bahwa mereka sebenarnya menampar wajah kaisar, ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan. Namun saat kita menyerbu ibu kota, semuanya akan baik-baik saja. Semua orang bubar dan siapkan pasukan. Siap berangkat kapan saja. Sampai sekelompok jenderal meninggalkan gerbang camp dengan gemuruh, barulah saya mengangguk. Semua orang yang tidak ikut menyanjung barusan, dan jelas ragu saat memukul Kasim itu. Mereka terlihat seperti mata-mata musuh, benar. Beberapa hari kemudian, puluhan kepala berlumuran darah tergantung di gerbang camp. 7 jenderal rendahan, 15 perwira, 36 komandan pasukan. Semua ini adalah pemberontak. Mulai sekarang, tanpa perintahku, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan camp dengan seenaknya. Aku mencabut pedangku, ekspresiku dingin. Kita akan pergi kali ini. Adalah mengkhawatirkan negara jika berhasil saya pasti di hadapan Yang Mulia. Akan memberikan jabatan dan kenaikan pangkat untuk kalian semua berangkat Raja Qin. Suara trompet yang membahana di keempat penjuru menyebar ke seluruh camp militer seperti tsunami yang dahsyat. Bumi bergetar di bawah langkah kuda perang dan infanteri, seolah-olah gempa bumi. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi terdengar di telingaku. Jalan evolusi Suyouli? Sialan, orang dari negara naga ini terlalu tercela. Apakah dia curang? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu cepat mengetahui identitas asli dari pemain negara monyet setelah mendengar pengumuman sistem? Para peserta dari 3 negara yang tersisa menjadi tegang. Mereka takut lawannya akan menargetkan mereka selanjutnya, namun mereka sendiri tidak tahu siapa lawannya. Debu yang diangkat oleh pergerakan pasukan besar, berubah menjadi naga bergulung yang meliuk-liuk, tampak seperti ancaman mengerikan yang menutupi langit dan menutupi matahari. Para prajurit yang menjaga kota melihat ke bawah, seperti semut. Kerumunan padat, hampir kencing karena ketakutan. 800.000 tentara. Kedengarannya mungkin tidak terasa apa-apa, tetapi ketika dilihat secara nyata, itu bisa membuat keberanian seseorang lari. Bagaimana mungkin pemandangan ini tidak menimbulkan rasa hormat? Itu hanya dalam karakter wanita. Memiliki pasukan sebanyak ini, berlomba-lomba untuk satu orang, namun masih rela menjadi pangeran yang tidak aktif. Dalam situasi seperti ini, Bufan juga harus melawan, jika tidak dia akan mati. Namun tetap berusaha tenang, bersiap mengangkat pertanyaan, untuk meningkatkan moral pihak-pihak. Aku sendiri datang ke depan pasukan, mengumpulkan energi, berteriak marah.
Prajurit penjaga di atas tembok kota dan orang-orang, mengapa memberontak? Aku memberontak? Dia ragu apakah telinganya salah dengar. Bukankah dia yang membuat keributan barusan? Celaka. Apa dia benar-benar menerima surat rahasia? Bagaimana mungkin? Jika dia adalah anak takdir, para kontestan dari negara lain pasti sudah berlutut dan menjilatnya. Aku membiarkanmu hidup. Apakah orang ini gila? Apa itu merebut kembali raja? 477 jenderal itu tampak bingung. Dan dia bahkan mulai curiga apakah masalahnya ada padanya. 478 aku berkhianat? Aku tidak tahu. Tutup gerbang kota. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. 479 saat dia berbicara setengah jalan, di bawah pikiran Jenderal Huang, tanah itu dipenuhi. 480 pasukan yang mewarnai tanah tandus asli menjadi hitam, dan dia menelan ludu dengan susah payah. 481 aku pasti akan bertahan selama 3 hari. Aku melambai dengan ringan. Lihat, 482 ratusan ribu orang melangkah serempak. Jenderal itu merasa 483 seluruh kota melompat, dan dataran di bawahnya benar-benar 484 rinjak 1 inci ke bawah. Siap, menyeka? 485 suara gesekan senar dan busur begitu renyah dan keras. Ribuan kuda berlari. 486 ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa suara senar busur bisa begitu jernih dan keras. 487 jenderal. Ini bahkan tidak 3 hari. 488 bahkan 3 jam, kita mungkin tidak bisa bertahan. Pikiran Huang melihat 489 orang tua dan lemah di belakangnya yang gemetar. Wajah mereka 490 penuh keputusasaan. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. 491 kemudian dia mengangkat pisaunya. Wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. Saudara-saudara, 492 kita. Dia berayun dengan keras. Berbalik, 493 menurunkan bendera di atas tembok kota. Dengan tebasan ini, wajahnya tampak jauh lebih tua. 494 menyerah. Tangan yang akan saya ayunkan berhenti di udara. 495 anggap saja dia tahu yang terbaik. Turunkan perintah, katakan 496 Jenderal Huang Xixin, membujuk mereka yang telah meninggalkan kegelapan untuk menerangi jalan dan kembali ke dinasti Tang. 497 ya. Suara melihat ke kiri dan ke kanan hampir menenggelamkan para pejabat penting yang hadir. 498 turunkan perintah, Jenderal benar-benar dewa. Dengan satu kata, dia mengawasi sepanjang waktu. 499 perintahkan dia untuk terbangun, bersujud, dan beribadah. 500 ya. Turunkan perintah, Jenderal itu tanpa bingung dia bahkan mulai curiga apakah masalahnya ada padanya. Aku berkhianat, aku tidak tahu, diam, gerbang kota tidak boleh dibiarkan lolos. Saat dia berbicara setengah jalan, di bawah pikiran Jenderal Huang, tanah itu dipenuhi. Tanah tandus asli diwarnai oleh tenda-tenda hitam, dia menelan ludu dengan susah payah. Aku pasti akan bertahan selama 3 hari, aku melambai dengan ringan. Lihat, ratusan ribu orang melangkah serempak, lengan itu terasa. Seluruh kota melompat, dan dataran di bawahnya benar-benar terinjak 1 inci ke bawah. Siap, menyeka. Suara gesekan senar dan lekukan busur sangat renyah dan keras, 10.000 orang masuk bersamaan. Semua dipenuhi dengan keputusasaan. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Lalu dia mengangkat pedangnya, wajahnya tiba-tiba berubah garang. Saudara-saudara, kita. Dia mengayunkan tangannya dengan keras. Dengan berputar. Menurunkan bendera di atas tembok kota. Dengan tebasan ini, wajahnya tampak menua begitu banyak. Menyerah, tangan yang hendak aku ayunkan juga berhenti di udara. Perintahkan agar sang jenderal sungguh dewa, satu kata membangunkan, seluruhnya memperhatikan. Membuatnya tersadar sepenuhnya, bersujud dengan hormat, dan datang untuk memberi hormat. Ya, sampaikan perintahnya, jenderal berteriak membuka gerbang kota. Perintahkan bahwa leluhur sang jenderal terlahir kembali. 1 jurus sihir memusnahkan 100.000 musuh. Para penjaga yang tersisa tidak berani peduli, mendengar perintah yang semakin melebih-lebihkan di belakang, sudut bibirku tidak bisa menahan diri untuk sedikit berkedut. MPC 85. Adalah Raja Qin yang kalah, mungkin akan ada pembalasan. Aku menggelengkan kepala. Jangan tegang, kekuatan pasukan pertahanan kotamu hanya akan bertambah, tidak akan berkurang. Sudut bibir Huang Xixin berkedut, ingin bicara tapi urung, tapi akhirnya hanya bisa mundur. Terima kasih Tuan, tidak perlu berterima kasih padaku, aku selanjutnya akan memberimu tugas penting. Tuan silakan bicara, meskipun tidak bersedia. Tetapi ketika melihat pandanganku, menyapu suku prajurit ini, Huang Xixin hanya bisa memberanikan diri. Pernah dengar siasat kuda kayu? Siasat kuda kayu. Apa itu? Sapi kayu kuda kayu, pergilah bantu aku membuka gerbang kota yang suguhan. Membuka gerbang kota yang suguhan? Mendengar perkataanku, Huang Xixin langsung bingung. Tuan, Anda menyulitkanku, penjaga yang suguhan itu. Tetapi Chen Gou yang keras kepala, tanpa ekspresi bahkan ketika diberi pakaian wanita, bahkan memakainya. 527 Chen Gou yang bersenang-senang dengan selir, aku sudah pernah mendengarnya, aku tersenyum tipis. 528 itulah sebabnya aku memintamu untuk membuka gerbang kota. Dibandingkan dengan Wang Yueguan, yang suguhan jauh lebih sulit untuk ditaklukkan. 529 benteng kota itu, kesempurnaan pertahanan militernya, jumlah penjaga, 530 jauh melampaui Wang Yueguan. Wang Yueguan hanyalah kota kecil dengan hanya beberapa ribu orang. 531 sedangkan yang suguhan memiliki populasi 20.000 jiwa. Meskipun itu bukanlah apa-apa di hadapan 800.000 tentara. 532 tetapi aku tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, juga tidak ingin kehilangan terlalu banyak pasukan. Aku menginginkan kemenangan cepat. 533 ini adalah jenderal.
Aku tidak memiliki banyak interaksi dengan Chen Go itu, dan aku tidak yakin bisa membujuknya untuk membuka gerbang kota itu. 534 Siapa yang menyuruhmu untuk membukanya? Kau masuk saja ke dalam gerbang kota dan membukanya. 535 Huang Xixing tercengang. Tapi tuan, aku mungkin tidak bisa masuk. 536 Ini mudah. Kabar tentang aku, Raja Qin, saat ini seharusnya belum banyak diketahui orang. 537 Ayo, kau samarkan dirimu, lalu cari beberapa bawahan untuk membawa harta karun ini, dan cari beberapa orang barbar dari padang rumput. 538 Katakan saja bahwa mereka akan melindungi si Chen untuk memberi upeti. Aku menepuk tangan, menyuruh mereka membawa peti-peti besar. 539 Peti-peti ini dipisahkan menjadi dua lapisan. Di atasnya ada lapisan emas, perak, dan permata, sementara di bawahnya adalah ruang tersembunyi yang penuh dengan orang. 540 ini, Huang Xixing ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi melihat mataku dingin. 541 Para pengawal yang berdiri di belakangnya, semuanya mencabut pedang mereka, mempersembahkannya. 542 Cahaya pedang perak yang menyilaukan membuat Huang Xixing menelan kembali kata-katanya. Aku mengerti. 543 Dia menghela napas, Yang Suguan. Saat Huang Xixing memimpin si Chen dan rombongannya, 544 saat mereka baru saja memasuki kota untuk diperiksa, di cakrawala yang jauh, suara derap kuda yang menggelegar mengamuk seperti badai guntur. 545 Di antara langit dan bumi. Apa itu? Ada serangan musuh. 546 Karena aku memilih gaya bertarung yang mengutamakan kecepatan, aku hanya memimpin pasukan kavaleri. Jadi ketika para prajurit yang Suguan melihat mereka, 547 mereka berlari untuk melapor, dan ketika jenderal terkenal Chen Go naik, aku juga memimpin pasukan ke kaki gerbang kota. 548 Dan karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, para penjaga gerbang tidak punya waktu untuk memeriksa dengan cermat tim yang dibawa oleh Huang Xixing. 549 Mereka terburu-buru membiarkan mereka masuk ke kota. Serangan musuh sebesar ini, mungkinkah itu pemberontak dari Beiyuan? 550 Tentara Beishuang. Melihat bendera di bawah, wajah Chen, ini sederhana, berita tentang aku, Raja Qin, seharusnya belum diketahui banyak orang untuk saat ini. Ayo, kamu menyamar dan cari beberapa bawahan, kenakan harta karun ini, lalu cari beberapa barbar dari padang rumput. Katakan saja bahwa kamu akan melindungi si Chen untuk memberi upeti. Aku bertepuk tangan, meminta semua orang mengangkut peti-peti besar satu persatu. Peti-peti ini dipisahkan dua lapis, di atasnya ada lapisan emas, perak, dan permata, di bawahnya seluruhnya adalah ruang untuk menyembunyikan orang. Ini, Huang Xixing masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tatapan dingin saya. Para pengawal di belakangnya masing-masing menarik pisau mereka, memberikannya. Kilauan pisau perak yang menyilaukan membuat kata-kata Huang Xixing terhenti. Aku mengerti. Dia menghela napas, Yang Suguan, ketika Huang Xixing membawa semua si Chen. Saat memasuki kota untuk diperiksa, suara derap kuda dari cakrawala yang jauh mengamuk seperti badai guntur. Di antara langit dan bumi, apa itu? Serangan di. Meski ia menganggap dirinya sebagai jenderal nomor satu saat itu, jika tidak, ia tidak akan ditugaskan ke pejabat besar pertama di utara. Tetapi ia juga tidak berpikir bahwa ia akan bisa bertahan lama di bawah pasukan Beishuang yang paling santai di Qin, musuh kuat dan kita lemah. Namun, hanya mengandalkan kavaleri untuk menerobos gerbang kota. Mungkin itu hanya mimpi? Senang bertemu denganmu, Chen Go sedang berpikir untuk memberi selamat, daripada menunda waktu. Tidak disangka, Wei Yagen tidak berniat berbicara dengannya, tetapi langsung menarik kudanya. Melambai dingin, gelombang kuda yang bergegas datang di belakangku, bahkan tidak berpikir untuk berhenti. Langsung menuju gerbang kota. Apakah dia gila? Mungkinkah dia mencoba mendobrak gerbang kota dengan daging dan darahnya sendiri? Orang gila. Meskipun Chen Go telah berperang selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat tindakan yang begitu gila. Hanya penonton yang mengetahui segalanya yang tidak sabar untuk melihat ekspresi di wajahnya. Apakah Anda pikir saya akan menghubungi kuda-kuda ini? Lucu. Chen Go tertawa dingin, melambai memberi isyarat kepada pemanah di tembok kota untuk memasang busur. Memasang busur, bersiap, hanya menunggu aliran baja yang tertutup baju besi ini. Ketika diblokir oleh gerbang kota, ia akan segera memerintahkan untuk menembakkan panah, secara langsung memperbesar kerugian mereka. Menyaksikan kuda pertama bergegas masuk ke dalam jangkauan, hampir menabrak gerbang kota dan berlumuran darah. Ya, dengan dentuman keras, gerbang kota terbuka. Chen Go melihat kuda-kuda yang menerobos masuk dan sudah menyerbu ke dalam kota. Terpaku dalam pikiran. Ini. Saya telah dijebak, tembak, berhenti melawan. Setelah dua lama, Chen Go, yang tahu bahwa situasi telah hilang, menutup matanya dan menghela napas dalam-dalam. Brengsek, hebat, trik kuda kayu ini benar-benar berhasil. Perang tingkat tinggi seringkali hanya membutuhkan cara yang paling sederhana dan tanpa celah, hampir tanpa membuang banyak waktu. Setelah melepaskan baju besi penjaga dan memenjarakannya, menyisakan sebagian asisten jenderal. Menunggu tentara selanjutnya untuk menerima. Yang Su, Guan Hou, saya bergegas ke rumah jenderal berikutnya tanpa jeda. Beberapa hari kemudian, Istana Kekaisaran, apa? Liu Liuzhan meledak seketika. Seperti guntur dari tanah, bergema di seluruh aula. Anda bilang, Raja Zhenbei, memberontak, suara Kaisar Makam Suci. Liu Zi menjungkir balikan papan catur yang berantakan di atas meja, lalu turun dari aula. Dia mencabut pedang penjaga di sampingnya, berniat menebas prajurit yang datang melaporkan berita. Untuk apa kalian semua di samping telinganya terdengar panggilan lembut. Yang Mulia mendengar suara itu, amarah di mata Liu Zi seketika mereda.